semuanya, welcome to YouTube channel Money Talk by Value Magazine bersama saya Alia Natasha. Menjawab kegelisahan hati para milenial dan teman-teman yang sedang mempersiapkan pembelian rumah pertama, kali ini kita akan membahas dan membedah apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam membeli rumah pertama. Gak cuma biayanya loh, tapi ada beberapa faktor yang memang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah IHPR atau Indeks Harga Properti Residential. Setiap 3 bulan sekali, Bank Indonesia mengeluarkan report kuartalannya yang menunjukkan survei kenaikan harga properti di Indonesia. Survei report yang terakhir dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2020. Dan kisaran IHPR cenderung melandai di kisaran 0,4 hingga 0,5% 3 tahun belakangan ini. Yang kedua adalah depresiasi nilai bangunan. Memang harga tanah itu cenderung meningkat setiap tahunnya akibat kelangkaan jumlah tanah yang tersedia. Namun yang harus diingat, kualitas bangunan itu terus menyusut dan terdepresiasi. Bagaimana sih cara menghitung depresiasi dari sebuah nilai bangunan? Jadi begini loh cara hitungnya. Katakanlah luas tanah di 150 meter persegi dan harga bangunan di Rp 5 juta persegi. Maka kita kalikan luas tanah dikali harga bangunan per meter persegi. Jadi harganya adalah 150 meter persegi dikali 5 juta persegi, maka harga bangunan tersebut adalah 750 juta. Bila umur efektif bangunan katakanlah 20 tahun, maka secara teoritis nilai bangunan akan terdepresiasi 100% di tahun ke-20-nya. Jadi cara menghitungnya adalah 100 dibagi 20 sama dengan 5% nilai yang akan terdepresiasi setiap tahunnya. Nah, hal ketiga yang harus dipertimbangkan adalah zona nilai tanah. Untuk mengetahui tingkat harga tanah yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekarang ini, teman-teman bisa cek di peta.bpn.go.id. Nah, semoga 3 faktor tersebut dimasukkan ke dalam pertimbangan kalian sebelum memutuskan rumah idaman. Tapi sekarang waktunya kita membicarakan biaya-biaya lain yang harus dipersiapkan untuk membeli properti pertama kalian. Dalam bertransaksi jual beli rumah tentu ada pihak yang namanya penjual dan ada pihak yang membeli rumah. Nah, biaya yang pertama ini disebut juga dengan PPN alias pajak penjualan. Pajak penjualan ini ditanggung oleh penjual sebesar 10% dari nilai transaksi yang berlaku. Oh ya, tolong diingat ada yang namanya nilai transaksi dan ada yang namanya nilai objek tanah. Yang kedua adalah BPHTB atau disebut juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Biasanya biaya ini dibebankan kepada pembeli sebesar 5% dari nilai transaksi. Kabar baik untuk teman-teman yang ingin membeli properti di Jakarta. Kenapa? Karena BPHTB ini menjadi 0% saja. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, properti harus terletak di DKI Jakarta. Yang kedua, harga objek tanahnya tidak lebih dari 2 miliar. Dan yang ketiga, ini adalah properti kalian pertama. Nah, berikutnya adalah biaya-biaya lain yang tetap harus dipersiapkan. Yang pertama adalah biaya pembuatan akta jual dan beli sebesar 0,1% dari total harga transaksi. Biaya ini biasanya ditanggung sesuai kesepakatan para pihak. Bisa bersama oleh penjual dan pembeli, bisa juga hanya salah satu pihak. Yang kedua adalah biaya cek sertifikat, biasanya sih 500.000, tapi bisa dicek ke kantor pertanahan setempat ya. Yang ketiga, biaya balik nama. Biaya resminya sih di sekitaran 500 sampai 700.000, namun tetap tergantung kantor pertanahan setempat. Bisa teman-teman cek di brosur yang ditampilkan oleh kantor pertanahan setempat. Nah, sekarang kita bahas yuk apa sih keuntungan dari membeli rumah? Kita samakan dulu mindset alias tujuan kita membeli rumah nih untuk apa? Ada 2 alasan utama orang-orang membeli properti atau rumah. Yang pertama adalah untuk dijadikan tempat tinggal dan yang kedua sebagai tambahan penghasilan. Kalau kamu yang mana?
Oke, kita bahas satu-satu yuk. Keuntungan yang pertama, rumah dijadikan tempat tinggal adalah untuk kegunaan itu sendiri. Kita tinggal dan beristirahat di rumah tersebut. Keuntungan yang kedua adalah properti ini harganya cenderung naik kok dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nantinya kita akan mendapatkan capital gain dalam long term. Yang kedua adalah properti untuk berbisnis. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan tambahan penghasilan dari properti yang kita miliki dengan cara disewakan. Keuntungannya juga ada dua. Yang pertama, secara long term harga properti kita akan bertambah naik. Dan yang kedua, kita mendapatkan tambahan uang penghasilan dari sewa bulanan ataupun tahunan. Coba deh tanyakan ke diri kalian, sebenarnya properti ini kalian beli untuk tujuan apa? Jika memang berbisnis, maka jangan lupa untuk menyusun bisnis plan-nya agar kalian tahu gimana sih proyeksi cash flow di masa depannya nanti. Nah, setelah penjelasan yang tadi, aku bantu rekap ya agar mempermudah teman-teman membuat checklist. Yang pertama, modal harus cukup. Kalau uang hanya membayar DP, biasanya akan mengganggu cash flow kamu. Harap diingat ya, selain biaya-biaya yang tadi, masih ada loh biaya maintenance bulanan dan tahunan. Sebagai contoh, biaya PBB ataupun biaya asuransi. Yang kedua, harus menyesuaikan kebutuhan. Kalau memang niatnya untuk tempat tinggal, ya carinya pakai logika. Cari lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat teman-teman beraktivitas sehari-hari. Dan jika tujuannya untuk bisnis, kalian sudah tahu nih demografi target market dan lingkungan sekitarnya seperti apa. Yang ketiga adalah kenyamanan dan keamanan. Karena kita memastikan bahwa kita yang tinggal ataupun calon tenantnya itu nyaman. Nah, yang keempat, cek keseluruhan dokumentasi. Pastikan legalitas dan sertifikatnya itu sudah sah ya. Yang kelima, semangat ya, tetap untuk menabung lagi. Kenapa? Karena setelah kamu berhasil mendapatkan rumah idaman, berarti waktunya kamu untuk mengisi rumah idaman kamu. Good luck ya! Penjelasan yang tadi adalah kalau teman-teman beli rumah secara cash. Kalau membeli rumah secara KPR, beda lagi loh. Tapi akan kita bahas di episode selanjutnya.